Di masa pandemi COVID-19, saat ini Kabupaten Purworejo telah memasuki era new habit atau kebiasaan baru. Dalam era ini, masyarakat telah diizinkan untuk beraktivitas kembali seperti semula. Meski demikian, kewaspadaan dan penanggulangan pandemi COVID-19 harus tetap diutamakan. Kerandegan merupakan salah satu desa di Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo. Warga Kerandegan adalah warga yang memiliki pola pikir terbuka dan tidak membatasi diri untuk selalu berinovasi dan berpikir kreatif. Seperti halnya saat wabah COVID-19 merebak, Kerandegan telah mempersiapkan diri dengan baik dan terencana. Dengan berbagai inovasi kegiatan yang dilakukan, Desa Kerandegan memiliki ketahanan dalam banyak sektor untuk menanggulangi dampak pandemi COVID-19. Hal ini selaras dengan program Kampung Siaga Candi yang digagas oleh Kepolisian Republik Indonesia. Merujuk pada inovasi-inovasi yang telah dilakukan, Desa Kerandegan ditunjuk sebagai salah satu kampung siaga candi oleh Polres Purworejo. Dan pada tanggal 26 Juni 2020 lalu, Desa Kerandegan secara resmi ditetapkan sebagai pilot proyek Kampung Siaga Candi. Dari beberapa video konferensi yang kami laksanakan dengan Mabes Polri, sebetulnya Jakarta atau pusat ini sudah melihat wilayah Jawa Tengah yang pertama mereka sebutkan. Kemudian mereka sebutkan Kabupaten Purworejo. Ini adalah merupakan kabupaten yang benar-benar sudah mempersiapkan diri secara baik, yang mengawali secara nasional, di mana masyarakat di lingkungan tingkat terkecil lah, karena seperti itu di tingkat desanya sudah membentengi dirinya. Ini sudah sangat dikenal di Jakarta Tengah. Kerandegan membagi cara penanggulangan dampak COVID-19 menjadi 3 klaster. Yang pertama, kegiatan klaster kesehatan. Demi menjaga kesehatan seluruh warga, Desa Kerandegan mendirikan posko kesehatan. Kemudian ada kegiatan klaster sosial ekonomi. Upaya menanggulangi dampak sosial ekonomi akibat pandemi 19 yang ada di Desa Kerandegan adalah dengan kegiatan padat karya umum, seperti membersihkan makam, membuat jalan, dan membuat drainase. Ada pula bantuan cair langsung atau BCL. BCL adalah pemberian bantuan uang tunai kepada warga miskin dan warga yang terdampak pandemi COVID-19, khususnya bagi warga yang belum tersentuh bantuan PKH, BLT, dan BPNT. Kegiatan pasar bergerak adalah solusi lain untuk mengatasi kesulitan di bidang sosial ekonomi. Pasar bergerak merupakan kegiatan pengadaan bahan pokok yang dibeli dari warga desa dan dijual kembali kepada warga. Uniknya, sembako ini dibeli dengan harga yang wajar, kemudian dijual kembali dengan harga murah subsidi. Meja anti lapar juga salah satu cara inspiratif penanggulangan dampak COVID-19, utamanya di bulan puasa. Di meja ini tersedia menu buka puasa untuk mereka yang membutuhkan. Siapa saja yang berlebihan boleh mengisi, dan siapa saja yang membutuhkan boleh mengambil. Tak ketinggalan baju lebaran untuk si kecil. Ini adalah kegiatan pengadaan baju lebaran untuk anak-anak yang diberikan menjelang Hari Raya Idul Fitri. Dan yang terbaru di klaster sosial ekonomi adalah kegiatan Telu Nulung Siji, yang artinya 3 keluarga mampu menolong 1 keluarga tidak mampu. Dalam upaya menghadapi pandemi COVID-19 ini, kerjasama yang erat juga terjalin antara pemerintah dengan TNI dan Polri. Mereka saling bahu-membahu, gotong royong, dan tolong-menolong untuk meringankan beban masyarakat di masa-masa sulit. Yang ketiga adalah kegiatan klaster ketahanan pangan. Kegiatan di klaster ini dirasa sangat penting oleh warga karena ada potensi kesulitan pangan akibat pandemi COVID-19. Inovasi untuk klaster ketahanan pangan adalah mengedukasi warganya untuk menanam tanaman pangan seperti bayam, kangkung, dan jagung. Untuk yang tidak memiliki lahan, dikenalkan cara bercocok tanam dengan hidroponik. Bibit diberikan secara cuma-cuma. Demikian halnya dengan warga yang memiliki lahan persawahan. Secara rutin, mereka mendapatkan pengarahan dari pemerintah desa agar panen mereka dapat berhasil dengan baik. Tak ketinggalan, Babinsa dan Babin Kamtibmas yang turut berperan jika timbul beragam permasalahan. Juga memastikan keamanan lahan pertanian warga. Dan yang juga dirasakan sangat membantu bagi warga desa di klaster ketahanan pangan ini adalah pengadaan pompa air untuk pengairan lahan dan sawah. Awalnya, petani di Desa Kerandegan selalu menunggu musim penghujan
dan mengandalkan air hujan untuk mengairi sawahnya. Karenanya, mereka hanya bisa panen 1 kali saja dalam 1 tahun. Namun, kini mereka lega berkat adanya sistem pompanisasi yang digagas oleh desa. Terlebih, sistem pengairan ini diberikan dengan cuma-cuma, dan kini mereka bisa panen 3 kali dalam 1 tahun. Alhamdulillah nek biyen ke 1 suben iso 8 kintal, nggonku dhewe tau metu 7 kintal. 7 kintale biayane nyedot ra karuang kathahe kaya kula mikir bingung nggih nyedot kena gawe tuku liyane yo alhamdulillah niki biayane gratis ke 1 suben 2000 piro sih biyen kurang luwih yo 5 tahun 2015-an bablas tekan sepene kok banyune digratiske. Alhamdulillah wong tani dadi seneng nang desa mriki. Menurut Winanto, jika petani memakai pompa sendiri, per hektar bisa melakukan sampai 14 kali penyedotan air dan menghabiskan sekitar 4 juta rupiah hanya untuk bahan bakar. Dengan sistem pompanisasi atau pengairan yang dikelola oleh desa, petani bisa menghemat biaya sekitar 280 juta rupiah untuk kurang lebih 70 hektar lahan. Alhamdulillah sejak tahun 2010 kami ada terobosan baru, yaitu menaikkan air sungai ke sawah, sehingga petani itu bisa terairi sawahnya dari air sungai Dulang. Dan alhamdulillah sejak tahun 2013 kegiatan ini yang tadinya petani harus membayar untuk biaya operasional, 2013 sampai sekarang petani dibebaskan biaya atau gratis 100%, dan petani yang tadinya setahun hanya bisa panen sekali, sekarang alhamdulillah bisa panen 3 kali. Jika mereka kemudian melakukan penyedotan air secara mandiri, per hektarnya itu diperlukan biaya BBM saja sekitar 4 juta. Jadi untuk 70 hektar sekitar 280 juta. Alhamdulillah ada 280 juta uang petani yang dihemat dari program ini. Karena tidak bisa menggunakan dana desa, maka kami mencari pihak ketiga untuk kemudian kami tawari program ini dan mereka siap untuk mendanainya. Nah, nanti ketika panen, para petani membayarkan zakat dan sedekahnya melalui posko desa untuk kemudian kita kumpulkan dan kita kelola untuk membantu warga miskin. Jadi konsepnya adalah saling membantu. Alhamdulillah bulan Mei kemarin kita terkumpul zakat sejumlah 120 juta. Bulan Juni sampai hari ini terkumpul sekitar 60 juta rupiah. Mudah-mudahan ini bisa terus berlanjut dan ada saling tolong-menolong antar warga, antar petani dengan antar yang bukan petani maupun yang mampu dengan warga yang tidak mampu. Di masa pandemi, petani yang sudah terbantu dengan pengairan gratis ini didorong untuk bisa berpartisipasi dalam menanggulangi dampak COVID-19 dengan cara berzakat dan bersedekah.